Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, apa kabar semuanya? Ya, mari kita bersama-sama menyembah Tuhan di ibadah Blessing Night online ini. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kasih-Mu besar atas kehidupan kami sehingga hari ini kami dapat memuji, kami dapat menyembah-Mu, kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menunaikan syukur karena kebaikan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Juga berkati para pemirsa, jemaat GBI Keluarga Allah Blessing yang sedang mengikuti ibadah online. Yang percaya Roh Kudus melawat setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Mari sama-sama kita pujikan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari sama-sama kita pujikan dari awal. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kuatan-Mu, hanya Kau
segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari sembah, haleluya, haleluya. Mari yang sedang melihat ibadah online pada malam hari, mari angkat tanganmu, naikkan syukur di hadapannya. Mari sembah Tuhan. Shikiri arala masyara larala se. Haleluya. Kami naikkan syukur Tuhan. Yesus, Yesus, terima kasih. Ciara lama, syara lama, sani ara se. Mari sembah Tuhan, mari naikkan syukur di hadapannya. Yesus, Yesus Tuhan. Syara lama, riara lama, syakarare. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur Bapa. Engkau baik Tuhan, Engkau setia. Haleluya. Ora laba syakara laba tariara laba syakara laba tariara syara laba tariara laba syakara laba tariara laba syakara. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Syabarara. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku
dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Terima kasih segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku
menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Terima kasih Tuhan. Henti-hentinya kami mengucap syukur sebab kasih setiamu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih atas malam yang indah. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Tapi sebelum itu ada beberapa pengumuman. Yang pertama bahwa GB Keluarga Allah Blessing tetap membagikan ibadah secara offline. Panduan untuk mesbah keluarga yang akan dibagikan setiap hari. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan, Bapak Ibu bisa WA ke nomor berikut ini dan meminta untuk dibagikan panduan ibadah. Yang kedua bahwa ibadah raya minggu secara offline juga akan diadakan secara streaming atau secara online. Bagi Bapak Ibu saya undang untuk dapat beribadah bersama di Jalan Tegal Sari nomor 60 jam 9, jam 11 dan jam 5 sore. Ibadah dilakukan hanya selama 1 jam dan diharapkan Bapak Ibu untuk mengikuti protokol yang sudah ada dan juga hadir tepat waktu. Untuk ibadah minggu tanggal 2 Agustus 2020, ibadah online dan ibadah offline diadakan perjamuan kudus atau perjamuan suci. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online, Bapak Ibu dapat mempersiapkan perjamuan kudus secara mandiri. Roti dapat diganti roti tawar ataupun biskuit. Anggur dapat diganti menjadi minuman yang berwarna merah yaitu teh ataupun sirup. Saya percaya Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah dan nanti akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Ibadah Super Kids tetap diadakan secara online yaitu di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing jam 10 pagi. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita persiapkan hati kita. Bapak Ibu bisa memberi dengan via transfer ataupun dengan QR Code yang ada di layar Bapak Ibu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur hari ini kami dapat beribadah, hari ini kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Hari ini kami dapat menabur itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Kesetiaan-Mu tidak akan pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau berkati tangan-tangan yang memberi dan kami mau memberi dengan sukacita. Semua siap memberi bersama-sama dengan saya katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kami naikkan syukur di hadirat-Mu. Kembali kami boleh beribadah online untuk Blessing Night. Bukalah mata rohani kami supaya kami mengerti Tuhan apa yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Dan terima kasih karunia-Mu yang melimpah Engkau berikan kepada kami. Urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua berkata, amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih. Baik, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang bulan ini kita belajar tentang identitas diri dan otoritas
yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan mari kita belajar apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita lewat Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52. Supaya tidak memakan waktu, kita akan belajar poin-poinnya sehingga tidak mengulangi lagi. Saya bacakan firman Allah demikian, saudaraku. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius. Berarti ini adalah kisah nyata, bukan perumpamaan. Duduk di pinggir jalan. 47 ini poin yang pertama. Apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita juga sama seperti apa yang dilakukan oleh Bartimius waktu dia datang kepada Tuhan. Bartimius berkata demikian, ayat 47. Ketika didengarnya bahwa orang itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudaraku yang kekasih, poin pertama dalam kisah ini saya percaya saudara sudah berulang kali mendengarkannya, yaitu poin yang pertama. Penting sekali mendengarkan firman Tuhan. Mengapa saya kata demikian, saudaraku? Bartimius ketika dia mendengar bahwa Yesus menghampiri, Yesus berjalan ya lewat di jalan itu, Bartimius mendengar Yesus adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu ialah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Bapak Ibu yang kekasih, betapa pentingnya setiap saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan. Saya ingat cerita tentang Maria dan Marta. Maria mendengarkan firman Tuhan di kaki Yesus. Marta melayani di dapur untuk menyediakan hidangan buat Tuhan Yesus. Perhatikan baik-baik saudaraku. Semuanya penting, melayani Tuhan juga penting. Tapi terlebih penting yaitu kita mendengarkan. Atau lebih jelas memperhatikan firman Tuhan. Seringkali kita ke gereja tetapi tidak memperhatikan firman Tuhan. Nah, Bartimius yang buta ini tidak dapat melihat. Begitu dia mendengar Yesus berjalan di jalan itu, dia berteriak, saudara. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu yang kekasih, Bartimius saya percaya sudah mendengar berita tentang Yesus. Membuat banyak mujizat. Orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Memberi makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Nah, Bartimius tahu dia datang dan dia berseru, Yesus, firman. Datanglah kepada firman itu. Dengarkanlah firman itu. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Saudaraku yang kekasih, akhir-akhir ini sungguh saya prihatin. Kenapa? Karena banyak sekali berita-berita dari pagi sampai malam, bukan hanya satu hari. Sampai bertahun-tahun saudaraku. Berita-berita yang isinya selalu menakutkan. Berita tentang berapa kematian, berapa yang terpapar. Dokter ini, dokter itu, ya,
pengusaha besar. Ya, banyak sekali saudara berita-berita orang membawa mayat dari rumah sakit yang terpapar COVID. Berita-berita yang bukan firman itu begitu gencar yang diberitakan, dan saya tahu percaya itu memang berita saudaraku. Tetapi di baliknya itu saudaraku ada pribadi yang namanya iblis. Ya, yang akan membuat kita takut, yang akan membuat kita khawatir, yang membuat kita ragu-ragu sehingga akan menggoyangkan iman kita. Padahal iman itu begitu penting sekali. Firman Tuhan berkata iman datang dari pendengaran tentang firman Kristus. Sehingga Marta ditegur oleh Yesus. Dikatakan Maria mengambil hal yang terpenting dalam hidupnya, yaitu mendengarkan, memperhatikan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, saya rindu saudara mendengarkan, betul-betul mendengarkan. Bukan hanya dengar, tapi konsentrasi, keseriusan itu ada dalam hidup saudara. Saya masih ingat adik saya mengalami masalah yang cukup besar. Sehingga dia karena bertahun-tahun menghadapi ketakutan saudaraku. Ya, karena sangat ketakutan sekali sehingga mempunyai istilahnya gitu, mempunyai gaya hidup yang senantiasa curiga dan takut. Satu kali dia bertengkar dengan suaminya, kurang lebih jam 1:30 malam. Ya, saya ditelepon. Lalu saya datang ke sana saudaraku, ke rumahnya. Karena rumahnya tidak jauh dari rumah tinggal saya. Dia dalam keadaan seperti orang histeris saudaraku. Dengan suaminya bertengkar rame sekali saudaraku. Sehingga jujur apa yang saya utarakan, nasihat-nasihat yang saya utarakan, firman-firman yang saya utarakan tidak pernah didengarkan. Tidak pernah dia mau tenang sedikit pun. Dia selalu menyala-nyalakan orang suaminya. Dia menyalakan yang lain-lainnya. Selalu berteriak-teriak sangat ketakutan. Bapak Ibu yang kekasih, inilah sebabnya saya berkata kepada saudara, ya, jangan terlalu banyak mendengarkan suara-suara dari luar. Ya, sekalipun itu betul, biarlah itu sambil lalu sebagai pengetahuan saja. Tetapi yang terpenting dengarkan apa yang Tuhan katakan. Lalu saya menghampiri, muka saya tatapkan di wajahnya saudaraku, saya berkata, diam. Saya berkata itu saudaraku, seperti Tuhan Yesus menghardik badai yang di sungai atau di mana laut Tiberias itu. Diam, saya bilang gitu. Diam. Dia terkejut saudaraku. Lalu dia diam sejenak saudaraku. Saya lalu bilang, sekarang saya yang bicara, kamu diam. Begitu saya bicara sebentar lagi memberi nasihat, dia mulai bicara lagi. Saya teriak lagi, diam. Karena adik saya sendiri saudaraku. Akhirnya dia menjadi tenang. Sehingga nasihat-nasihat saya bisa didengar. Ya, sehingga sampai saat ini kehidupan rumah tangganya rukun-rukun, baik-baik, dan saya bersyukur ya semuanya adalah kasih karunia Tuhan sendiri. 2 orang saya mengalami hal demikian. Satu lagi saudaraku, karena banyak sekali dia membuat pinjaman baik di keluarganya maupun dengan uang orang tuanya sendiri. Ya, ini memang cerita yang sudah lama, tetapi perlu saya sampaikan kepada saudara. Sehingga dia kehabisan akal untuk mempunyai alasan. Mamanya marah, papanya marah, dia sangat ketakutan. Pagi-pagi buta, dia lari, istilahnya orang Jawa, minggat saudaraku. Istrinya telepon sama saya. Saya pergi dengan istri saya mencari saudara.
Dan akhirnya ketemu di rumah, saya lupa itu rumah adiknya nggak salah, cukup besar sekali. Tetapi dia tidak duduk di kursi, tapi dia duduk di sudut rumah, sudut ruangan yang besar itu. Saya sampai heran kenapa dia ada di situ. Ternyata dia sangat ketakutan. Ya. Lihat wajahnya ini kelihatan kalau wajahnya aja pucat pasi, sangat gelisah. Ya. Dia beberapa kali mau mencoba bunuh diri saudaraku, tapi takut. Nah, hal ini membuat dia kalut sehingga saya hampiri, saya beritakan firman Tuhan, saya doakan, pokoknya yang keluar dari mulut saya adalah firman Tuhan. Dan firman itu hidup. Sehingga sampai saat ini dia sukses. Sangat sukses kalau saya katakan. Dia jual makanan ya roti saudaraku, dia saya sebutkan namanya. Dan sangat terkenal sekali juga. Dan saya bersyukur dengan Tuhan. Karena firman Tuhan tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bartimius, dia berteriak kepada Tuhan. Ya, dan saudara kasih, penting sekali untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua saudaraku, Bartimius juga memperkatakan firman Tuhan. Penting sekali memperkatakan firman Tuhan. Bartimius dilarang oleh orang di sekitarnya. Ya, supaya diam, tetapi Bartimius tidak mau diam. Dia berteriak, Yesus, anak Daud, tolonglah aku. Dia memperkatakan, sekalipun ada tantangan, ada rintangan, saudaraku, separah apa, seberat apa masalah problem saudara, entah dalam penyakit, entah takut dengan masa depan, entah keadaan situasi sekarang, saya mau sampaikan dengan saudaraku, jangan berhenti memperkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup, dan firman itu saudaraku adalah mempunyai satu kehidupan tersendiri. Kalau kita mengucapkan firman, firman itu akan melakukan apa bagiannya. Sehingga saudara menerima apa yang saudara ucapkan. Firman Tuhan mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa suka mengumandangkannya akan memakan buahnya. Jika saudara setiap hari yang saudara ucapkan, yang saudara kumandangkan adalah hal-hal yang negatif, hal-hal yang akan membuat saudara lemah atau saudara mengasihani diri saudara sendiri. Ingat saudaraku, itu akan terjadi dalam hidup saudara. Tetapi kalau saudara mengucapkan kata-kata firman, maka firman itu akan bekerja. Yaitu di dalam firman Tuhan Yohanes 6 ayat 63, ayat yang terakhir. Ya. Sebab firman itu roh yang memberikan kehidupan. Roh berarti hidup, firman itu hidup. Saudara ucapkan, dia bekerja. Dan itu akan menjadi bagian hidup saudara. Saudara akan menerima kehidupan yang saudara ucapkan. Saudara sakit, saudara ucapkan, dalam nama Yesus Tuhan sudah menyembuhkan saya. Saudara bukan hanya saja diucapkan, tapi betul-betul saudara renungkan, saudara hayati. Karena Yesus sudah membayar di atas bukit Golgota. Sebab itu dikatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau disembuhkan. Dia berkata sudah selesai. Saudara terima, percayai dan lakukan. Maka saudara akan menerima apa yang Tuhan sudah janjikan buat saudara. Bapak Ibu yang kekasih, perhatikan. Sekalipun Bapak Ibu sungguh-sungguh, Bartimius sungguh-sungguh, tantangan, rintangan itu ada saudaraku. Orang banyak yang menegur. Dan Tuhan ingatkan kepada kita, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, dia akan memberikan jalan keluar. Sebab dia adalah setia.
Kata-kata ini adalah kunci. Allah itu setia. Sekalipun saudara dan saya tidak setia, tapi Allah adalah setia. Alkitab saya mengatakan dalam suratan Timotius, sekalipun engkau tidak setia, dia adalah setia. Karena Allah tidak dapat mengingkari janjinya. Terlebih kalau saudara berseru, saudara sungguh-sungguh, saudara mau belajar untuk setia. Saya percaya saudaraku, Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Dari mana saya tahu saudaraku? Ayat 49 saudara baca, dikatakan demikian. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Ya, murid-murid Tuhan Yesus minta supaya orang itu tutup mulut Bartimeus. Supaya orang itu tidak usah mengikuti. Muridnya, orang di sekitarnya menolak Bartimeus. Tapi Yesusmu, Yesus yang mati di atas kayu salib, tidak pernah menolak. Buktinya, panggil dia. Dan murid-muridnya ya, memanggil, menguatkan mereka. Sehingga dia datang kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sekalipun semua orang mengabaikan saudara, sekalipun orang yang mengaku Kristen, orang yang mengaku pendeta, mungkin menyakiti saudara. Dengar baik-baik saudaraku. Yesusmu yang mati di atas kayu salib telah membuktikan dia Allah yang tidak pernah menolak, yang tidak pernah mengecewakan, yang tidak pernah mengabaikan saudara. Dia mendengar, dia memanggil. Dan saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi berikutnya sungguh luar biasa. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Keinginan hati ya, dari Bartimeus yang buta. Dia seorang pengemis. Bisa saja dalam pertanyaan apa yang kau inginkan daripadaku, Yesus berkata demikian. Bisa saja saudaraku Bartimeus itu mengatakan minta uang. Atau bisa saja saudaraku dalam benaknya Bartimeus mengatakan, apa kamu tidak tahu kalau aku ini buta. Pakaianku compang camping saudaraku ya. Tetapi Bartimeus tahu minta yang terpenting dalam hidupnya. Apa itu saudara? Supaya mataku dapat melihat. Pertanyaan saya buat saudara. Tuhan memang membuat mujizat. Ya, saya pun mengalami mujizat. Dalam keadaan saya hutang yang sangat banyak. Dalam keadaan saya mau cerai dengan istri saya. Rumah tangga saya yang berantakan. Saya bertobat, saya berseru kepada Tuhan. Dan saya tahu saya membutuhkan uang. Saya tahu saya membutuhkan segala sesuatu untuk kehidupan 4 anak saya. Waktu itu masih 4 saudara. Tetapi pada waktu itu saya tidak minta itu semua. Karena saya tahu persis semuanya akan habis. Buktinya saya seorang pengusaha bisa habis. Ya, semua orang melarikan diri dari saya. Saudara, saya mengambil keputusan. Dengar, saya datang kepada Tuhan. Dan saya menyerahkan hidup saya pada Tuhan. Termasuk semua persoalan dan masa depan saya. Saya masih ingat saudaraku, tahun 82, 38 tahun yang lalu. Bukan waktu yang pendek saudaraku. Tuhan telah menuntun saya. Tuhan telah memberikan didikan kepada saya. Tuhan telah mengajar kepada saya. Saya jatuh bangun dalam iman kekristenan saya. Tetapi saya terus ikut Tuhan. Sampai saat ini saya tahu persis Dia tidak pernah mengecewakan. Semua apa yang menjadi keinginan hati daripada saya, Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah sediakan. Bahkan saudaraku yang kasih, apa yang dikatakan Rasul Paulus, ya, dia mengatakan semuanya ini aku anggap sampah.
keberhasilannya Rasul Paulus dianggapnya sampah. Dia rindu hanya untuk mengenal, melihat kuasa kebangkitan Tuhan. Dan saya terlalu yakin COVID yang tidak kelihatan, ya, yang ditakuti oleh manusia saat ini. Dan banyak yang meragukan Tuhan. Saya mau sampaikan dengan saudara, Tuhan saya lebih besar daripada COVID. Jauh lebih besar, sama-sama tidak kelihatan. Tetapi saudara yang sudah percaya kepada Tuhan, mari praktekkan iman saudara. Ya, saudara hanya mendengar Tuhan, hanya mengucapkan firman Tuhan. Ingat pencobaan itu ada, tapi percayalah terus Dia Allah yang setia. Saudara, maka Tuhan tidak pernah pandang bulu. Tuhan akan memberikan damainya. Tuhan akan memberikan sukacitanya. Tuhan akan berkata, engkau akan tetap akan mengakui bahwa Tuhan Jehova, Tuhan Jehova Yireh, Tuhan Jehova Nisi, Tuhan Panji kemenangan kita. Dan Tuhan adalah Jehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Saudaraku yang kekasih. Dan Tuhan Yesus berkata, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, ayat 52, imanmu, perhatikan, imanmu, ya, doamu itu penting, tapi jangan bertolak belakang dengan perkataanmu. Iman itu perbuatan, iman itu sikap, iman itu perkataan. Kalau saudara mengaku beriman kepada Tuhan, tapi perkataan saudara bertolak belakang dengan firman Tuhan, perbuatan saudara bertolak dengan firman Tuhan, saudara, saya meragukan. Saudara tidak akan mengalami terobosan dalam hidup saudara. Tuhan Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukan amal salehmu. Bukan engkau menjadi pelayan Tuhan. Sekalipun pelayan itu penting. Kalau tidak gitu siapa yang melayani? Jadi pendeta itu penting. Ya, tetapi kalau tidak ada pendeta siapa yang melayani saudaraku? Tetapi yang hakiki iman itu yang menyelamatkan. Ya, saudaraku jangan mengandalkan kekuatan saudara sendiri sehingga saudara ya membangun karisma saudara, lalu memakai firman Tuhan untuk memanipulasi hidup orang lain supaya menaruh percaya kepada saudara. Ingat saudara yang kasih, kita semua akan menghadap Tuhan. Kita semua akan bersama-sama bertanggung jawab atas diri kita kepada Tuhan. Mari saudara yang kasih, kita tidak menghakimi, tapi dengan rendah hati kita mau mengampuni, kita mau berlapang hati menerima yang orang-orang yang masih lemah, yang masih belum dewasa. Kita boleh membimbing mereka, kita boleh memberikan kekuatan kepada mereka sampai mereka mempunyai pengalaman pribadi seperti Bartimius. Ya, dia berseru terus dan Tuhan tidak mengecewakan. Dia menerima mujizat, dia diselamatkan dan pada saat itu ya, melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Jangan sampai pada mujizat lalu saudara meninggalkan Tuhan hanya sekedar bergereja, tapi ikutilah Tuhan terus. Ikutilah Dia. Karena semuanya ini sudah saya katakan tadi akan saudara tinggalkan. Tapi kalau kita mengikuti Dia, saudaraku, kita menjadi berkat buat orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Imanmu menyelamatkan kamu. Kalau saat ini sudah berdoa, saudara sudah meminta apa yang saudara inginkan, ya. Tapi saudara belum, kenyataan saudara belum, saudara menerima apa yang saudara minta. Saudaraku, jangan putus asa, syukuri, ya, imani atau katakan terus menerus. Allah tidak pernah berdusta. Iblislah yang berdusta. Tuhan pegang janjinya.
Ya, jangan gampang hanya seminggu, 1 bulan, tapi terus menerus sampai terjadi. Kalau itu terjadi, saudaraku, saudara akan melihat, saudara akan naik ke level yang lain. Tuhan akan berikan hal-hal yang lebih indah lagi. Sehingga saudara boleh mengiring Tuhan Yesus sampai Maranatha, Tuhan kembali. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita saudara berdoa, saudara mengalami ketakutan. Mungkin saat ini ekonomi saudaraku dalam masa-masa new normal. Mungkin dalam masa-masa pandemi ini banyak kesulitan-kesulitan yang saudara alami. Apalagi saudaraku ada ibadah, ada school at home. Saya melihat banyak sekali ibu-ibu ya, yang merasa kesulitan untuk anaknya. Saya tahu karena saya juga punya cucu, juga diajar. Aduh kesulitan saudaraku. Tapi saya mau berdoa buat saudara, percayalah. Mulailah dengan doa. Saya mau berdoa buat saudara. Bapak dalam sorga, hamba berdoa Tuhan untuk saat ini semua yang melihat acara online dari Blessing Night ini Tuhan. Tuhan hamba berdoa dalam nama Yesus, ketakutan mereka Tuhan supaya Engkau berikan mereka Tuhan pengertian yang benar. Supaya mereka dapat mengambil keputusan. Karena kami tahu Tuhan kalau mereka semua tidak bersekutu dengan Engkau Tuhan. Mereka akan tawar Tuhan. Mereka akan lemah Tuhan. Sebab itu hamba berdoa supaya Tuhan memberikan pengertian keseriusan dalam masa-masa new normal ini. Banyak waktu digunakan Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau. Mendengarkan firman-Mu Tuhan. Untuk kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Hamba juga berdoa mereka Tuhan yang menghadapi sakit penyakit. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Saudara letakkan saudaraku tangan kiri saudara di dada saudara. Tangan kanan saudara angkat. Dengan iman percaya berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan hamba berdoa supaya mereka yang sakit, sebutkan sakitnya saudaraku. Ya dalam nama Yesus, katakan dalam nama Yesus. Bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkan. Terima saudaraku. Percayai saudaraku, katakan saudaraku, terus menerus saudaraku, karena Allah setia, Allah tidak pernah gagal. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, itu memberikan kepada saudara terlebih-lebih yang lain. Saudaraku yang sudah disembuhkan, saudara bisa saksi kepada orang lain. Saudara boleh lebih lagi mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk mereka ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua Tuhan yang menghadapi anaknya Tuhan. School at home Tuhan, oh belajar di rumah Tuhan. Berikan kesabaran, hikmat, akal, budi, roh kebijaksanaan dari sorga. Supaya mereka semua Tuhan dapat lancar Tuhan. Engkau tolong mereka Tuhan dalam nama Yesus. Mbak juga berdoa mereka yang tidak dapat pekerjaan, yang mengalami PHK. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang memiliki berjuta-juta, bermiliar-miliar cara. Ya, Tuhan untuk menolong mereka, berikan keteguhan hati karena Engkau Tuhan Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa pada saat ini untuk saudara-saudara kami, sebentar mereka akan memberikan persembahan, berkati mereka Tuhan. Dengan berkat yang berlimpah-limpah daripadamu. Baik yang melalui barcode, melalui yang transfer. Tuhan berkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Saudaraku, mari angkatlah kedua tanganmu. Terimalah dengan iman, percaya dengan mengamenkan. Di hadapanmu Bapa, saat ini kami mengangkat kedua tangan kami. Tanda kami hanya bergantung dan berharap kepadamu. Kiara masyana mata kuna masyakanama. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang terimalah. Terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Kasih sukacita,
damai sejahtera dari Allah anak yang tidak pernah berkesudahan, penyertaan Allah Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau. Bahkan apa saja yang engkau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung sampai Maranatha Tuhan kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang sudah menerima katakan bersama saya, amin. Tuhan Yesus memberkati.